Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling bidang layanan belajar dari materi kurikulum Merdeka. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah media pembelajaran berbasis digital. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita awali dengan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut Jamarah tahun 2010, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media adalah segala alat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. Jadi, media dapat memudahkan seorang guru dalam mengajar. Selain itu, penggunaan media dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Media belajar merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan proses komunikasi melalui interaksi antara guru dengan murid. Dalam proses komunikasi, pesan disampaikan oleh pihak komunikator, yaitu guru, kepada penerima pesan atau yang disebut komunikan, yaitu peserta didik. Pada konteks pembelajaran di kelas, pesan yang disampaikan dapat berupa materi ajar yang disampaikan secara verbal, yaitu lisan dan tulisan, dan atau nonverbal, yaitu berupa isyarat. Pemanfaatan media digital sebagai pembelajaran sudah mengalami pengembangan yang signifikan. Hadirnya media digital ini memberikan beragam inovasi pendidikan, di mana pembelajaran konvensional yang kaku dan monoton akan digantikan dengan pembelajaran menggunakan media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tak hanya guru sebagai komunikator, peserta didik juga dapat berperan sebagai komunikator atau pihak pemberi pesan. Hal ini dapat terjadi di tengah sistem pembelajaran yang semakin modern. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, namun peserta didik dapat mengeksplorasikan diri untuk menggali informasi dari berbagai sumber dan mengkomunikasikannya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka akan terjadi komunikasi dua arah atau komunikasi banyak arah. Pembelajaran dengan dua model komunikasi tersebut membutuhkan peran media pembelajaran guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan atau kompetensi. Peran media pembelajaran dapat berhasil apabila kemampuan merubah perilaku peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Keberhasilan penggunaan media pembelajaran tersebut sangat bergantung pada bagaimana media itu direncanakan dengan baik. Media juga akan menjadi efektif dan berhasil digunakan dalam proses pembelajaran jika dilakukan analisis yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya tujuan, kondisi peserta didik, fasilitas pendukung, waktu yang tersedia, dan kemampuan guru untuk menggunakannya dengan tepat. Media pembelajaran sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu media penyaji, media objek, dan media interaktif. Masing-masing kelompok media tersebut menghasilkan jenis media yang berbeda pula. Pada proses pemilihan jenis media yang tepat, guru harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan, sasaran peserta didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Nah, kita akan melihat penjelasannya lebih rinci dari Harley dan Ulmer tentang klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media penyaji adalah media yang memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi seperti media grafis, bahan cetak, gambar diam, media proyeksi diam, media audio, gambar hidup atau film, televisi, audio ditambah visual diam, dan multimedia. Selanjutnya yang kedua, media objek adalah media yang mengandung informasi, dan jenis media ini dapat dilihat dari segi berat, bentuk, susunan, warna,
fungsinya, dan lain sebagainya. Media objek meliputi dua kelompok, yaitu objek yang sebenarnya dan objek pengganti. Media objek sebenarnya terbagi ke dalam dua kategori, yaitu media objek alami dan media objek buatan. Media objek alami adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mengandung informasi kehidupan, termasuk misalnya batuan dari bulan hasil dari ekspedisi ke bulan. Media objek buatan manusia seperti bangunan, gedung, mesin, alat-alat, alat komunikasi, mainan, dan semua alat yang dibuat manusia untuk keperluannya. Adapun media objek pengganti adalah benda-benda yang dibuat untuk mewakili atau menggantikan benda-benda yang sebenarnya. Objek-objek pengganti banyak dikenal dengan nama replika, model, dan benda tiruan. Selanjutnya yang ketiga, media interaktif, yaitu media yang memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan pemakainya. Ada 3 macam interaksi. Yang pertama, interaksi dengan program, misalnya mengisi belangko pada teks terprogram. Kedua, berinteraksi dengan mesin, misalnya mesin pembelajaran, simulator, laboratorium bahasa, atau terminal komputer. Dan yang ketiga, interaksi antar siswa secara teratur tetapi tidak terprogram, misalnya permainan simulasi dalam belajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan atau masalah yang mengharuskan mereka membalas dengan serangan lawan atau bekerja sama dengan teman seregu dalam memecahkan masalah. Oke, selanjutnya kita beralih ke teknologi digital dan kelebihannya. Teknologi digital adalah teknologi yang dioperasikan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem tersebut didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numeris 0 dan 1 yang mengidentifikasikan tombol hidup dan mati. Teknologi digital juga dapat dikatakan teknologi nirkabel. Maksudnya adalah teknologi ini memanfaatkan sinyal sebagai sarana penghubung kepada medianya sebagai penyampai pesan. Sinyal digital mempunyai keistimewaan tersendiri bahwa kecepatan yang dikirimkan oleh sinyal tersebut melebihi kecepatan cahaya, yang mana sistem ini tidak ditemukan dalam teknologi analog. Teknologi digital dalam perspektif komunikasi merupakan sistem penyampaian yang efisien. Komunikasi menjadi lebih dinamis tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Teknologi digital merupakan pengembangan dari teknologi pendahulunya. Teknologi ini membawa banyak perubahan, dan yang paling mudah diamati adalah perubahan perangkat atau peralatan dari yang bersifat analog kini menjadi digital, seperti televisi digital, kamera digital, dan telepon seluler. Nah, kelebihan yang diberikan oleh teknologi digital antara lain, yang pertama, sangat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk memproses, menyimpan, menampilkan, dan mengirim informasi. Kemudian yang kedua, bisa mereproduksi data dengan tidak terbatas jumlahnya tanpa mengurangi kualitas. Kemudian yang ketiga, bisa dengan mudah memanipulasi data dengan presisi tinggi. 3 kelebihan di atas baru menyebutkan kemampuan teknologi secara teknis, sedangkan kelebihan lain yang mengiringi belum dibahas. Kelebihan teknologi digital dimanfaatkan untuk berbagai bidang termasuk pendidikan, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan hasil. Revolusi digital yang terjadi juga turut mempengaruhi cara pandang hingga proses pembelajaran. Bahkan platform digital sosial media pun memberi dampak dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Ada berbagai macam media pembelajaran termasuk media teknologi digital. Era saat ini pemanfaat teknologi digital sebagai media pembelajaran menjadi alternatif pilihan yang sangat sesuai dengan kebiasaan dan lingkungan peserta didik. Media pembelajaran dengan teknologi digital tidak dapat dipungkiri sebagai media yang canggih atau memenuhi kebaharuan yang biasanya akrab dengan peserta didik. Berikut ini jenis-jenis media pembelajaran berteknologi digital yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Di antaranya adalah: yang pertama, multimedia interaktif. Secara terminologi, multimedia didefinisikan sebagai sebuah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain sebagainya, secara terpadu dan sinergi dengan menggunakan alat seperti komputer maupun peralatan elektronik lainnya guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, digital video dan animasi. Perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan pada diri peserta didik. Kebiasaan menggunakan buku teks dan buku tulis perlahan semakin berkurang.
Kecanggihan teknologi melahirkan beragam metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Pembelajaran berbasis video atau video-based learning merupakan salah satu contoh metode belajar yang efektif dan telah menjadi tren dalam e-learning selama 1 dekade ini. Pembelajaran berbasis video sangat bermanfaat dan telah memikat dunia pendidikan sejak penciptaannya. Kemudian yang ketiga, podcast. Podcast merupakan episode program yang tersedia di internet. Podcast biasanya berupa rekaman asli audio atau video dan juga merupakan rekaman siaran televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain. Yang selanjutnya, yang keempat, virtual reality. Virtual reality adalah perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor, dan teknologi pengukuran, kecerdasan virtual dan buatan, dan disiplin lainnya, membangun lingkungan ruang 3 dimensi interaktif virtual yang realistis untuk manusia dan merespon kegiatan real-time atau operasi untuk orang yang membuat orang merasa seperti berada di dunia nyata. Kemudian yang kelima, game-based learning. Bermain dan belajar dapat terjadi ketika ruang belajar atau ruang kelas memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Biasanya teknologi permainan ini membuat pelajaran yang sulit menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemajuan teknologi semakin cepat digunakan untuk meningkatkan permainan edukatif dalam setiap disiplin ilmu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh pemanfaatan dari media pembelajaran digital. Yang pertama, YouTube sebagai media pembelajaran digital. YouTube merupakan suatu website yang menyajikan berbagai video, memungkinkan pengguna untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video. YouTube merupakan salah satu media yang populer dan pasti banyak peserta didik yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, YouTube menjadi salah satu pertimbangan dalam media untuk pembelajaran. YouTube merupakan salah satu sumber belajar guru dan peserta didik yang dapat diakses kapanpun, di mana peserta didik dapat mempelajari berbagai materi yang telah diupload guru, atau sebaliknya peserta didik dapat memberikan presentasi melalui YouTube dan ditonton oleh guru. Kemudian yang kedua, e-learning sebagai media pembelajaran digital. E-learning atau pembelajaran online merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan handphone. Sehingga dalam proses belajar mengajar, murid dengan guru tidak perlu pada tempat dan waktu yang sama, namun cukup menggunakan internet sebagai media. Pada awal pembelajaran, mungkin guru dan murid harus beradaptasi dalam penggunaan media digital yang baru dalam dunia pendidikan. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, e-learning menjadi penyelamat dalam pembelajaran tanpa adanya batasan ruang. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, guru hanya perlu memasang atau mengupload materi pembelajaran pada situs e-learning. Materi yang diupload ini dapat berbentuk file maupun video. Apabila ada murid yang belum paham, dapat bertanya melalui forum diskusi. Di forum diskusi, murid dapat saling bertanya dan saling menjawab. Jika masih belum dapat memahami materi yang disampaikan murid, dapat menyarankan diadakannya pertemuan secara virtual. Pertemuan ini dapat menggunakan bantuan dari aplikasi komunikasi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang literasi digital. Menurut UNESCO tahun 2011, literasi digital adalah kecakapan atau life skills yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan dalam pembelajaran bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Jika disimpulkan, selain mengacu pada keterampilan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, literasi digital juga melibatkan proses membaca, memahami, menulis, dan mengaryakan sesuatu sebagai sebuah pengetahuan maupun konten baru. Adapun manfaat dari literasi digital, dikutip dari buku Literasi Digital karya Jenner Simarmata dan kawan-kawan, berikut adalah beberapa manfaat dari adanya literasi digital.
Yang pertama, memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up to date atau terbaru. Contohnya, jika kita ingin mengetahui jadwal keberangkatan kereta, kita tidak perlu lagi harus mengunjungi stasiunnya. Informasi jadwal keberangkatan kereta dapat dengan mudah kita akses menggunakan aplikasi maupun melalui situs web di internet. Kemudian yang kedua, memperkaya keterampilan. Penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seseorang belajar dan melatih keterampilan. Misalnya, apabila kita ingin membuat kue dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, kita dapat dengan mudah melihat tutorialnya melalui YouTube. Yang ketiga, mampu menghemat waktu. Siapapun dapat mencari referensi di internet kapan saja dan di mana saja. Hal itu membuktikan bahwa adanya literasi digital mampu menghemat penggunaan waktu. Yang keempat, memperluas jaringan. Dalam hal ini, seseorang dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia ini melalui media sosial. Contohnya, pemakaian aplikasi Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, belajar lebih efisien dan cepat. Artinya kita dapat mencari dan belajar sesuatu tertentu dengan menggunakan aplikasi dan situs di internet sesuai dengan apa yang kita cari. Contohnya, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring dalam menemukan arti sebuah kata. Yang keenam, menghemat biaya. Banyaknya portal-portal gratis di internet juga dapat menghemat biaya, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dalam mencari dan menikmati sesuatu. Yang ketujuh, lebih ramah lingkungan. Contohnya bisa kita lihat dalam penggunaan surat elektronik atau email di internet untuk mengirimkan atau menerima pesan, sehingga memungkinkan dalam menghemat penggunaan kertas. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, mampu membuat keputusan yang lebih baik, yaitu banyaknya informasi di internet membantu kita dalam mencari tahu serta membandingkan sesuatu. Nah, setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan mengenai media pembelajaran berbasis digital, saatnya kita melakukan refleksi. Simak berikut ini. Era digital saat ini sangat berkembang pesat secara masif, sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku pelaku pendidikan, khususnya guru dan siswa. Dengan teknologi digital, pembelajaran bisa dilakukan secara daring atau online. Sukses belajar online adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan cara belajar yang semula secara verbal, visual, hafalan, dan simbolik bergeser ke digital. Kecakapan dan dukungan sarana belajar juga lingkungan yang nyaman untuk belajar. Bagaimanakah kalian menyikapi perkembangan teknologi digital? Dapat kemudahan atau masih kebingungan? Selama ini apa yang kalian dapatkan dari manfaat berkembangnya teknologi digital dalam belajar? Nah, tuliskan di kolom komentar masing-masing jawaban kalian. Nah, demikian tadi materi tentang media pembelajaran berbasis digital. Mudah-mudahan setelah menyimak penjelasan tadi dan mengikuti refleksinya, kita menjadi lebih paham bagaimana kita bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital untuk proses pembelajaran. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.